Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Menteri pertama menyampaikan keberatan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah lebih baik memanggil ahli astronomi, ahli cuaca, atau ulama besar?" Abu Nawas adalah pelawak, penyair, dan orang penuh muslihat. Masalah ini terlalu serius. Namun Khalifah menggeleng perlahan dengan pandangan tajam. Seriusnya masalah bukan penentu siapa yang menyelesaikannya, melainkan siapa yang mampu menyelesaikannya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan sunyi. Semua merasa tidak berdaya, karena memang tidak ada satupun yang memiliki jawaban. Para ahli astronomi hanya mengatakan bahwa fenomena ini tidak umum, sedangkan para ulama memohon hujan berhenti tapi langit masih tetap menurunkan air. Akhirnya, sekelompok penjaga dikirim mencari Abu Nawas. Abu Nawas yang enggan dipanggil. Ketika penjaga istana tiba di rumah Abu Nawas, mereka mendapati rumah kecil yang sedikit tergenang air di bagian depan. Abu Nawas sedang bersantai di beranda, menikmati teh,
seolah keadaan banjir sama sekali tidak mengganggunya. Ketika salah satu penjaga berkata bahwa Khalifah memanggilnya, Abu Nawas langsung menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau datang ke istana saat hujan deras dan banjir seperti ini. Nanti sandalku basah." Penjaga terkejut. "Ini bukan urusan sandal, Abu." Abu Nawas menjawab santai sambil mengangkat kakinya ke kursi agar tidak terkena air. "Sandal basah bisa menyebabkan kaki dingin. Kaki dingin bisa membuatku masuk angin. Kalau aku masuk angin, aku bisa sakit. Kalau aku sakit, siapa yang akan menghibur Baghdad?" Para penjaga hampir frustrasi. Mereka tidak tahu apa harus tertawa atau marah. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Khalifah akan murka jika kau menolak." Abu Nawas menegakkan tubuhnya dan mengelus jenggot tipisnya. "Kalau begitu, katakan pada Khalifah bahwa untuk datang ke istana aku butuh perahu kerajaan dan 1 ekor keledai." Para penjaga makin bingung. "Untuk apa keledai dalam perahu?" Abu Nawas menjawab santai, "Bagaimana aku tahu apa yang akan terjadi nanti? Lebih baik bersiap sejak awal daripada menyesal kemudian." Tidak punya pilihan, para penjaga akhirnya kembali ke istana membawa pesan yang membingungkan itu, yang membuat seluruh istana lebih heran. Khalifah menyetujui permintaan Abu Nawas. Perjalanan Abu Nawas ke istana. Keesokan harinya, sebuah perahu kerajaan menjemput Abu Nawas. Di dalam perahu itu ada seekor keledai, seperti permintaannya. Warga Baghdad yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan tawa. Bayangkan, di tengah banjir, perahu kerajaan membawa seorang penyair bersama seekor keledai, disambut oleh para penjaga istana dengan wajah serius. Selama perjalanan, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu. "Jangan takut, wahai sahabat keledai. Kalau kita tenggelam, paling tidak kita tenggelam bersama." Para penjaga hanya bisa berpandangan satu sama lain, mencoba bersabar. Namun ada sesuatu yang tidak mereka sadari, Abu Nawas bukan sekadar bercanda. Ia sedang mengamati. Sepanjang perjalanan, ia melihat arus air, mendengar suara hujan, dan memperhatikan sungai Tigris yang meluap. Wajahnya yang biasanya penuh candaan berubah serius dari waktu ke waktu. Ia seperti tengah menghitung sesuatu dalam pikirannya. Ketika tiba di istana, Abu Nawas turun dari perahu dengan santai, namun membiarkan keledai ikut turun ke pelataran istana. Para penjaga panik dan ingin menyingkirkan keledai itu, tetapi Abu Nawas berkata, "Siapa yang berani menyentuh keledaiku, dialah yang bertanggung jawab atas semua akibatnya nanti." Entah kenapa, ancaman itu sukses membuat semua orang takut melakukannya. Pertemuan Abu Nawas dan Khalifah. Ketika Abu Nawas masuk ke aula kerajaan, air hujan masih berjatuhan dari ujung serbannya. Khalifah Harun al-Rashid memandangnya dengan senyum samar. "Wahai Abu Nawas, masalah kota kita semakin parah. Hujan tidak berhenti, sungai meluap, rakyat panik. Apakah kau dapat menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan namun jelas. "Sebelum menjawab, izinkan aku bertanya, apakah kita sedang meminta hujan berhenti karena banjir, atau kita ingin mengetahui mengapa hujan ini turun tanpa henti?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang memikirkan perbedaan antara dua hal itu. Semua hanya ingin hujan berhenti, tapi Abu Nawas menunjukkan bahwa masalah sebenarnya lebih dalam dari itu. Khalifah akhirnya berkata, "Tentu kita ingin tahu penyebabnya, agar kejadian ini tidak terulang lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu izinkan aku bekerja dengan caraku sendiri. Dan satu syarat lagi, jangan satu pun mencoba menghalangi apa yang akan aku lakukan nanti, walaupun tampak gila."
Semua penasihat kerajaan saling pandang. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya memberi Abu Nawas kebebasan penuh. Tetapi mereka juga tahu, di antara semua orang di Baghdad, hanya Abu Nawas yang mungkin membawa keajaiban. Khalifah mengangguk, "Kau bebas melakukan apapun, selama Baghdad selamat." Abu Nawas membungkuk dengan hormat lalu berkata, "Kalau begitu, banjir akan berakhir. Tapi bersiaplah, aku akan membuat seluruh Baghdad tercengang." Bayangan di balik kaca mutiara. Angin gurun berhembus pelan malam itu ketika rombongan kecil Abu Nawas, Sultan Harun al-Rashid, dan si bocah bersorban merah mulai meninggalkan oasis Mawadah. Bintang-bintang tampak bergerak pelan di langit seolah mengikuti perjalanan mereka, dan suara serangga malam bagaikan iringan musik yang memayungi perjalanan sunyi namun penuh tekad itu. "Abu Nawas," ucap Sultan lirih sambil menatap gurun gelap di depan mereka, "di depanku hanya ada kegelapan, tapi entah mengapa aku merasa kita sedang bergerak ke arah yang benar." "Karena hati yang jujur selalu menunjukkan arah," jawab Abu Nawas tanpa menoleh. "Bukan mata yang membimbing manusia, tapi nurani." Jawaban itu membuat sang sultan terdiam. Si bocah menoleh pada Abu Nawas, menatapnya lekat-lekat seolah sedang mempelajari setiap gerakannya. "Kalau begitu," gumam si bocah, "kau yakin kau masih mengikuti nuranimu?" Abu Nawas tersenyum. "Kalau aku tidak mengikutinya, aku sudah kembali ke Baghdad sejak tadi." Mereka berjalan sampai fajar menyingsing. Ketika matahari mulai muncul, dari kejauhan tampak suatu bangunan besar menjulang, seperti istana, tetapi bukan dari batu, melainkan dari kaca berkilauan yang memantulkan cahaya matahari bagai permata raksasa. Bangunan itu tampak muncul begitu saja dari gurun, seperti fatamorgana yang menjadi nyata. Sultan menahan napas. "Istana apa itu? Aku belum pernah melihat bangunan seperti ini seumur hidupku." "Itulah istana Mutiara Cahaya," jawab si bocah pelan. "Di dalamnya ada sesuatu yang kalian cari, dan sesuatu yang kalian takutkan." Langkah mereka semakin mendekat. Begitu sampai di depan gerbang istana, mereka melihat pintu besar dari kaca bening tanpa pegangan dan tanpa engsel. Abu Nawas melangkah pertama, menyentuh daun pintu itu, dan tanpa diduga, kaca itu tembus seperti air. Tangannya menembus masuk tanpa rasa sakit. "Pintu yang hanya terbuka bagi orang yang tidak berniat jahat," kata Abu Nawas. Rupanya negeri cahaya tak pernah jauh dari logika. Sultan melangkah ragu, tapi setelah menyentuh permukaan kaca, tubuhnya ikut tembus ke dalam. Giliran si bocah, dan sama mudahnya, ia pun masuk. Di dalam istana, tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, tidak ada orang. Semua sunyi, namun suasana terasa hidup, seolah gedung itu mengamati kedatangan mereka. Dinding-dinding kaca di ruangan utama memantulkan bayangan mereka, tapi ada satu hal aneh, pantulan Abu Nawas tertinggal setengah detik lebih lambat dari geraknya, seolah-olah refleksi itu memiliki pikirannya sendiri. Sultan mendekat ke kaca, dan tiba-tiba refleksinya berbicara dengan suara yang sama, tetapi tanpa membuka mulutnya. Yang datang untuk mencari jawaban, harus siap membuka tabir dirinya sendiri. Sultan tersentak mundur. Belum sempat ia bertanya, lantai di bawah kaki mereka bergetar pelan, dan dari dalam kaca muncul sosok berjubah putih, wajahnya tidak terlihat, seluruh tubuhnya hanya seperti cahaya yang dibentuk manusia. "Selamat datang, Abu Nawas," kata sosok itu. "Sultan Harun."
Dan kau, anak cahaya. Abu Nawas memejamkan mata beberapa detik, bukan karena takut, tetapi seperti menyusun keberanian untuk bertanya. Kami datang untuk jawaban, ucapnya. Jawaban tentang mimpi dan tanda yang membawa kami ke negeri ini. Sosok itu membungkuk pelan. Sebelum jawabannya diberikan, ada satu hal yang harus kalian ketahui, kebenaran bukanlah hadiah. Kebenaran adalah ujian. Tiba-tiba kaca lantai mulai memproyeksikan gambar, bukan gambar negeri asing, bukan kejadian di masa lalu, tetapi memori di dalam hati setiap orang yang hadir. Cahaya pertama menunjukkan Abu Nawas, panjang perjalanan hidupnya, penderitaan masa kecil, kelicikannya yang menyelamatkan hidup orang banyak, dan air mata yang selalu disembunyikannya saat sendiri. Cahaya kedua menyorot Sultan Harun, wajah kuat yang selama ini kebal terhadap kritik, namun di baliknya ada pria yang takut akan kehilangan rakyat, tahta, dan martabat. Cahaya ketiga menyorot si bocah bersorban merah, belum ada gambaran masa lalu, hanya cahaya samar yang berputar, seolah kehidupan dan takdirnya belum terukir. Kenapa anak ini berbeda? Tanya Abu Nawas. Sosok cahaya menjawab. Karena dia bukan masa lalu. Dia adalah masa depan. Sultan tertegun. Abu Nawas merasakan sesuatu yang aneh, campuran harapan dan kecemasan, tapi ia tetap diam. Anak itu menatap Abu Nawas, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Kau tahu siapa aku sebenarnya, kan? Tanya si bocah lirih. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tangannya di kepala si bocah, mengusapnya penuh kasih. Aku tahu, tapi belum saatnya kau tahu. Sosok cahaya melangkah maju. Ada satu jawaban yang kalian cari, dan satu pertanyaan yang belum kalian sadari. Dinding kaca bergetar dan memantulkan kalimat besar. Apa arti cahaya? Sultan mengernyit. Cahaya adalah penerangan, cahaya adalah sinar. Cahaya adalah petunjuk, sahut si bocah. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berkata lembut. Cahaya adalah kebenaran, dan kebenaran hanya bermanfaat bila seseorang siap menerimanya. Sosok cahaya mendekat, semakin terang hingga hampir menyilaukan. Kalau begitu, bersiaplah menerima cahaya. Tiba-tiba ruang istana berubah gelap, tak ada suara, tak ada dinding, tak ada lantai. Hanya kegelapan. Ketiganya saling memanggil namun tidak bisa saling menemukan. Kesunyian itu cukup lama hingga ketakutan merayap diam-diam ke dalam hati. Kemudian dari kejauhan, Abu Nawas mendengar suara tangis seorang anak. Ia berjalan menembus gelap, memanggil, sampai ia menemukan si bocah duduk sendirian, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut, kata si bocah. Aku tidak mengerti kenapa aku ada di sini, semua orang berharap banyak dariku, tapi aku tidak tahu siapa diriku sendiri. Abu Nawas memeluknya. Jangan takut, orang yang paling kuat bukanlah orang yang tahu semuanya, melainkan orang yang berani mengakui bahwa ia belum tahu apa-apa. Tiba-tiba suara lain terdengar, suara Sultan, memanggil dari jauh, penuh kegelisahan. Mereka berlari menuju suara itu dan mendapati sang Sultan, duduk sendirian, bergetar ketakutan. Aku tidak ingin gagal sebagai raja, ucapnya. Aku takut suatu hari rakyatku membenciku. Dari ujung aula, kaca besar retak, dan dari balik retakan itu muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Suara tawa dingin menggema di seluruh istana. Bagus sekali, kata bayangan itu. Sekarang kalian kuat.
Dan aku sudah siap menghancurkan kalian. Sosok cahaya menoleh tajam. Kau tidak diundang. Bayangan itu menyeringai. Aku tidak perlu undangan untuk datang. Selama ada cahaya, aku akan selalu ada. Karena siapapun yang membawa cahaya, juga membawa bayangan. Istana berguncang. Si bocah memegang lengan Abu Nawas erat-erat. Abu, apa itu? Abu Nawas menatap gelap tanpa gentar. Itu, bagian dari kebenaran yang harus kita hadapi. Bayangan mendekat perlahan, dan suara gemuruh besar terdengar seakan seluruh negeri akan runtuh. Abu Nawas dan pesta Yahudi. Suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik, banyak yang menonton sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asyiknya permainan itu sampai menguras tenaga, karena makan waktu cukup lama. Dan ketika para tamu sudah pada kehausan, tuan rumah mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan, dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi ia ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas malam itu cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar aja. Minumnya seperti binatang. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apa dayaku hendak melarangnya? Ada satu akal. Esok harinya Abu Nawas menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di istana. Tuanku, ternyata di negeri tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, sangat aneh. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Khalifah. Di tepi hutan sana. Mari kita lihat, ajak Baginda. Baik, kata Abu Nawas. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri. Tapi ingat, kata Baginda, kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu lagi. Setelah salat Isya, berangkatlah Baginda ke rumah Yahudi itu ditemani Abu Nawas. Ketika sampai di sana kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kiri kanan. Sampai di situ Baginda baru sadar, ia telah dipermainkan Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai peluh membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu Abu Nawas keluar dari ruangan dengan alasan akan kencing, padahal ia langsung pulang. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi. Baginda diam saja, kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, pikir Baginda, aku seorang diri, dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu. Larut malam Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Lah merasa dipermainkan oleh Abu Nawas.
dan dipermalukan di depan orang banyak. Alangkah kasihan diriku, gumamnya. Pagi harinya, begitu bangun tidur, Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih kamu masukkan aku ke rumah Yahudi itu dan kamu tinggal aku seorang diri. Sementara aku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun, ya Baginda, jawab Abu Nawas. Malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi. Hai, Yahudi, apa sebab kamu menamparkan aku tadi malam? Baginda bertanya dengan sengit, dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan? Ya Tuanku Syah Alam, jawab si Yahudi, sesungguhnya hamba tidak tahu akan duli Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu? Sebab itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan sejak itu diharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar larangan itu dihukum berat. Menjadikan raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahui dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti akan banyak orang yang ingin ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas meminta Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon kepadanya untuk menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas diam-diam menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijualnya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu.
Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya, lah belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Raja Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak Badui itu. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si Badui merasa aneh saat melihat cara Raja Harun al-Rasyid memegang parang. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu? Sungguh bodoh sekali," seru Badui itu marah. Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu, lah mencoba membelahnya namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Raja Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah, lah merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Badui, cukup, aku tak tahan lagi," kata sang raja. "Kurang ajar, kau budakku dan harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja, lah pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur.